warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adadan amillahi wa ifda'alih. Amma ba'd. Jamaah Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Subuh ini kita akan mengambil hikmah dari seorang wanita salihah. Beliau dijuluki dengan nama Ummul Hasan, ibunya Hasan Al-Kufiyah, tinggalnya di Kufah. Kufah itu negara bagian Irak. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah SAW, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, para aulia wa suhada wa salihin wa jami' masyayikhina fid din. Utusan Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasan, Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Fauzan ilah Umm Hasan Al-Kufiyah radhiyallahu ta'ala anha, amadana Allah bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yazid Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitab Al-Mukhtar min Kalam Al-Akhyar. Ummu Hassan Al-Kufiyah radhiyallahu ta'ala anha. Qala Ibnu Mubarak, Zakara Sufyan imra'atan bil Kufah yuqalu laha Ummu Hassan. Al-Imam Ibnu Mubarak berkata, Imam Sufyan bin Uyainah bercerita tentang seorang wanita di Kufah namanya Ummu Hassan. Fadakhalna baitaha falam nara fihi syai'an ghaira qit'atin khasirin khalaq. Maka kami masuklah ke dalam rumahnya. Jadi bertamulah Imam Ibnu Mubarak dengan Imam Sufyan bin Uyainah. Ini dua-dua nih imam ulama besar. Imam Ibnu Mubarak dengan Imam Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan Ats-Tsauri. Jadi Imam Ibnu Mubarak dan Imam Sufyan Ats-Tsauri ini bertamulah masuk ke dalam rumahnya wanita tadi yang namanya panggilannya Ummu Hassan. Falam nara fihi syai'an ghaira qit'ati hasirin khalaqin. Dan kami tidak melihat di dalam rumahnya sesuatu selain sepotong tikar yang sudah lapuk. Masuk ke rumahnya tak jumpa apa-apa, cuma ada tikar aja sepotong, udah lapuk. Faqala laha Ats-Tsauri. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri berkatalah kepada Ummu Hassan tadi, "Lau katabti ruq'atan ila ba'di bani a'mamiki liyughayyiru min su'i halik." Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, kenapa engkau tidak menulis surat kepada anak-anak pamanmu,
keponakan-keponakan, apa sepupu, banyak aman, ya maksudnya saudara-saudara lah, anaknya paman-pamanmu, liyughayyiru min su'i halik, supaya mereka ini yang bantu engkau dari kesusahan ini. Apa? Kenapa sih kok nggak minta bantu? Minta bantulah. Jadi sebenarnya menyarankan minta bantulah kepada anak-anak paman-pamanmu tuh supaya ya keadaanmu ini lebih baik, dibantu oleh mereka. Terus apa jawab Ummu Hasan? Faqalat ya Sufyan, qad kunta fi aini a'zam wa fi qalbi akbar. Wahai Sufyan, sungguh engkau di mataku ini seorang yang sangat agung. Wa fi qalbi akbar, dan di dalam hatiku engkau ini justru lebih agung lagi, lebih besar lagi. Kau ini orang agung, orang besar. Jadi di mataku dan di hatiku kau ini orang besar, wahai Sufyan. Inni ma as'alud dunya man yaqdiru 'alaiha wa yamlikuha wa yahkumu fiha. Wahai Sufyan, sesungguh aku ni tak minta dunia dari yang memiliki dunia ini, ya, dari yang menguasai dunia ini, dan wa yahkumu fiha, dan dari yang menghukumi dunia ini semuanya. Aku tak minta dunia dengan orang yang menguasai, dengan yang menguasai dunia ini, yang memiliki dunia ini, yang mengatur dunia ini semua. Aku tak minta. Fa kaifa as'alu man la yaqdiru wa la yaqdi wa la yahkum fiha? Bagaimana mungkin kok aku minta dengan orang yang dia tidak menguasai dunia ini, tak memiliki dunia ini, tak mengatur dunia ini? Kata Ummu Hasan, aku ni tak minta loh dunia ini sama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ini. Tak minta, saking dia. Orang kok masih macam gini nih. Dia tidak minta dunia sama Allah. Terus bagaimana aku kok suruh minta sama manusia yang enggak memiliki? Yang punya aja aku tak minta, apalagi dengan yang tidak punya, yang tidak mampu. Nah, itu. Bagaimana? Ya tidaklah, aku tak mau minta-minta. Ini nyarankan untuk minta, tidak. Tengok hebatnya orang. Itu namanya aziz. Jadi bisa menjaga martabat. Sudah melarang betul, tapi tak nak dia minta-minta. Jangankan kepada manusia, kepada Allah dia tak mau minta. Ini namanya maqam. Ya, jadi saking dia ni ridhonya kepada Allah ini luar biasa. Ridho dengan qada, terserah Allah, pokoknya aku ridho saja. Ya Sufyan, wallahi ma uhibbu ayati alayya waqtun wa ana mutasaghilatun fihi anillahi bighairillah. Wahai Sufyan, demi Allah, aku tidak mau, aku tidak suka ada waktu datang padaku dan aku tersibukkan dari Allah Subhanahu wa taala. Aku tak suka kalau sampai ada waktu aku ini kok tersibukkan sesuatu sehingga aku tidak menyibukkan diri bersama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang kalau punya dunia banyak, ya, punya pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini, pekerjaan ini, sibuk. Macam mana dia bisa fokus? Kata Ummu Hasan, aku ini tak suka. Aku ini sampai berpaling dari Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan. Banyak kan dia. Kalau kita kan mengalahkan, memang kesibukan dunia kita mengalahkan kesibukan kita atau ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerja dari pagi sampai sore, ya, berapa jam? Sholatnya, kalau sholat kadang tak pakai sholat, tak pakai sholat. Yang kalau sholat
5 menit. 5 menit kali 5, 25 menit. Kerjanya mulai pagi sampai sore. Kadang malam tuh masih bikin kerja lagi, mikir ini, mikir itu segala macam. Nah, kata beliau, aku ini tidak suka ada waktu dan aku tersibukkan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Tengok. Jadi dia perempuan tapi ibadahnya luar biasa. Qala fa balagani anna Sufyan tazawwaja biha. Kata Imam Ibnu Mubarak, sampai kabar kepadaku Imam Sufyan Ats-Tsauri menikahinya. Gitu. Akhirnya dinikah, dia dilamar ya. Siapa nak melamar perempuan tak ada duit, melarat tidur atas tikar dah koyak-koyak? Siapa nak? Itu siapa wanita yang sanggup seperti itu komitmennya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Aduh, ya Allah. Zaman sekarang, zaman skincare, ya tak? Nah, zaman glowing, wanita-wanita solehah seperti ini. Jadi sibuk, wanita sibuknya dengan kaca, dengan perhiasan, dengan baju, dengan tas. Yang wanita solehah dia pakai tikar yang udah lapuk, itu saja. Masya Allah. Yang penting tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Ummu Sufyan Ats-Tsauri. Kemudian kita ini ada seorang wanita soleh lagi, kita bisa ambil tauladannya, hikmahnya. Ummu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala. Kalau tadi ini Ummu Hasan, ini istrinya. Ini sekarang ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Macam mana tengok seorang yang diambil hidupnya itu diapit oleh istri yang solehah dan ibu yang solehah. Apa tidak Imam Sufyan Ats-Tsauri ini jadi ulama besar. Ummu Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anha qalat lahu, ya bunayya utlubil ilma bana akfika bimirzali. Ini waktu kecil ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri bilang sama Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya bunayya, wahai anakku, utlubil ilma, carilah ilmu wahai anakku. Wa ana akfika bimirzali, dan aku akan mencukupimu dengan tenunanku. Jadi ibunya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu tukang tenun kain. Kau pergi ngajilah nak sana nak, kau akan aku cukupi dengan tenunan ini, ibunya. Enggak. Orang tua pokoknya kerja untuk anaknya belajar. Macam gitu. Sekarang utlubil ilma, suruh anaknya belajar. Makanya ketika ibunya komitmen seperti itu, anaknya menjadi seorang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Nanti kita tengok ada di sini Imam Sufyan Ats-Tsauri macam mana orangnya, macam mana ibadahnya, ilmunya macam mana. Itu ditunjang sekali oleh seorang ibu yang salihah, seorang istri yang salihah. Wa anna fika bimizali wa qalat lahu. Kemudian ibunya berkata lagi dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya bunaya, ini ibu yang bagus. Dan ibu ini tak suruh anaknya pokoknya kerja, sekolah untuk dapat kerja, cari duit yang banyak, itu ya. Anaknya dijadikan ATM, bangga kalau anaknya sudah kerja, duitnya banyak, ini. Tapi tak sholat, tak ibadah. Untuk apa kayak gitu? Apa gunanya? Tak ada gunanya. Anak itu kan tabungan untuk orang tua. Nanti di akhirat bisa bersama. Orang tuanya sudah meninggal, didoakan. Itu baru berguna. Kalau anak hanya sekedar pandai cari duit, tak ingat orang tua, kalau sudah meninggal, amalnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya tak ada gunanya, ngabis duit, ngabis waktu, ngabis pikiran saja. Punya anak seperti itu, naudzubillah summa naudzubillah.
Wa qalat lahu ya bunayya, wahai anakku, kata beliau lagi kepadanya, idza katabta asyrata ahrufin, jika engkau menulis 10 huruf. Nah, kalau engkau menulis 10 huruf, fanzur hal tara fi nafsika ziyadatan fi masyik wa hilmik wa waqarik, maka lihatlah apakah engkau melihat pada dirimu ada penambahan santunmu, adabmu, ya, di dalam perilakumu itu tambah bagus tak nak? Ya, kesantunanmu itu tambah tak ketika kau menulis 10 huruf itu? Waqarik itu ketenanganmu tambah tak? Maksudnya ini ketika engkau menulis 10 huruf, ketika ilmumu bertambah nak, kau tengok keadaanmu itu tambah bagus tak? Adabmu itu tambah bagus tak? Jangan ilmu tambah tapi dia sifatnya tambah sombong, tambah sombong, tambah sombong, tambah sombong. Jadi gitu, karena termasuk bahaya atau resikonya ilmu itu, ya, itu sifat bisa orang itu terkena sifat sombong sebab ilmu. Karena yang sombong-sombong ilmu merasa wah jadi sombong. Kata ibunya Imam Sunnah, kalau kau nulis 10 huruf nak, kau tengok kelakuan kau tu tambah bagus tak? Ya, kesantunanmu tambah bagus tak? Ya, ketenanganmu tambah bagus tak? Fa illam tara zalika fa'lam annahu yadurruka wa la yanfa'uk. Tapi kalau kau tidak melihat itu ada pada dirimu, maka ketahuilah sesungguhnya ilmu itu bermudarat bagimu, tidak bermanfaat bagimu. Jadi ilmu itu ada yang manfaat, ada yang tidak bermanfaat. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat itu ketika ilmu itu bertambah, maka orang ini akhlaknya tambah bagus, tambah santun, pribadinya tambah bagus. Tapi tanda-tanda ilmu yang tidak bermanfaat, tambah ilmunya, ini kita orang yang akhlaknya semua tambah jelek, tambah sombongnya, enggak tenang apa, angkuh dan lain sebagainya, merasa apa, itu tak bagus. Kata ibunya, kalau kayak gitu nak, tadi percayalah ilmu itu tidak bermanfaat bagimu. Nah, ilmu itu justru memudaratimu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Sedikit, semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan. Kita mengambil hal seperti ini komitmen. Kalau kita ambil 1, 2 hikmah ini, itu sudah luar biasa apabila itu dijadikan sebagai pedoman, komitmen di dalam hidup. Nah, karena mereka ini adalah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.